banyak orang bertanya itu kalau 5 seperti apa penjelasannya? Kalau orang feeling itu apa? Orangnya gampang baper karena feeling kan gitu. Nah, kalau orang thinking ya orangnya suka mikir atau gimana? Raja tega tuh kalau thinking. Maksudnya gimana? Oke. Jadi melewati fingerprint ini, saya jelaskan dulu ya supaya paham ya. Betul nggak fingerprint ada kaitannya dengan otak? Nah, Oke. Karena kan pertanyaannya tadi, dari mana sih kok dengan mengetahui fingerprint itu tiba-tiba tahu tentang ini? Oke. Kalau fingerprint ini kita anggaplah ambil tinta ya. Ambil tinta ini kita tempel di kertas. Oke. Itu ada hitungannya. Sidik jari itu ada lingkaran paling luar. Lingkaran paling luar itu artinya dia tidak bersambung lagi masuk ke dalam. Ada lingkaran paling dalam. Itu ada titik yang nggak ada lagi lanjutan garisnya. Nah, jadi itu ada disebutnya inti, ya core gitu ya. Terus kemudian ini yang ada pembatas di luar. Ini kita tarik garis nih. Dari inti itu ke garis paling luar ini. Dihitung berapa jumlah garis yang melewati itu. Ketika itu dihitung, ketahuan. Kira-kira proporsi otaknya sesuai dengan tangan ini, itu di sebelah mana yang lebih banyak sel otaknya. Oke, jadi misalnya contohnya, kalau fingerprint-nya di sini, ya yang menunjukkan dalam garis yang melintang tadi, jumlah garis yang melewati lebih banyak, ini berarti limbik kirinya yang besar. Kalau ini, ya betul, ini adalah limbik kiri yang besar, ini neokortex kiri yang besar. Kalau insting ini otak tengah yang besar. Kalau intuiting ini adalah neokortex kanan yang besar. Kalau feeling ini adalah limbik kanan yang besar. Sehingga sebetulnya orang yang ahli fingerprint ini saintifik ya. Masukkan sidik jari ini ke loket. Tutup. Orang yang sebelah sana nggak mengetahui yang sebelah sini. Dia menghitung sidik jari itu. Dari sidik jari itu ketahuan proporsi gambaran otak tadi ya. Maka orang yang sebelah sana bisa menggambar bentuk kepalanya yang sebelah sini dengan akurat. Hanya dari sidik jari. Nah, jadi artinya memang ada kaitannya antara fingerprint dengan otak. Nah, sebetulnya tes Vivint ini kami memang tidak mau secara khusus memberi nama nih tes fingerprint. Kami sebut tes Vivint. Karena pada dasarnya bisa kita akses dari jenis apa saja. Kita bisa membaca fingerprint. Kita bisa membaca DNA. Kita bisa membaca face reading. Dari face bisa? Dari face. Kita bisa membaca body. Postur tubuh, tipologi. Kita bisa mengenal dari suara. Dari tulisan juga bisa ya? Grafologi dari tulisan bisa. Kedetek semua ya. Dan itu sebetulnya satu irama. Sekarang pertanyaannya begini. Ada nggak sebuah konsep karakter manusia yang dalam menemukan irisan berbagai lintas ilmu itu ketemu yang akurat? Saya berani menjamin ini hanya Steven yang bisa menjelaskan tentang itu. Ya, mau grafologi, mau tipologi, mau face reading, mau apa semuanya ketemu dengan kesimpulan yang sama dan akurat kalau pakai konsep Steven. Yang 5MK dengan 9VG tadi. Contoh misalnya grafologi ya. Orang kalau yang tanda tangan, kalau yang tanda tangannya neken dengan tebal, itu pasti diagonalnya diagonal organisasi kalau kami sebut. Kalau nggak thinking, feeling. Kalau yang neken tebal. Kalau neken tebal. Kalau yang ketika dia tanda tangan agak lancar gitu, nggak terlalu ditekan, itu pasti diagonal produksi. Kalau nggak sensing, intuiting. Oke. Berikutnya, kalau misalnya dia grafologinya adalah ketika dia sambil neken, ada ujung-ujungnya, ini orang pengambilan keputusannya tegas. Itu berarti thinking. Kalau dia agak bulat-bulat sedikit, itu feeling. Tanda tangannya bulat-bulat nggak kira-kira? Yang itu tadi yang ayah bilang, tegas neken. Saya itu yang neken. Tapi yang berujung, iya. ujung-ujung. Iya, ada gitunya. Itu thinking harusnya. Kalau orang feeling mestinya bulat-bulat. Ganti. Tapi kayaknya Umi thinking yang feelingnya agak thinking. Alhamdulillahnya nggak sinting sih. Harus dites lagi. Ya, jadi kira-kira gitu. Ini kalau dari segi grafologi. Grafologinya. Ya. Kalau orang insting, kalau suruh tanda tangan atau suruh nulis,
kayak mau nulis kayak enggan gitu. Iya, memang benar Ya. Ayah. Betul. Ya, gitu kira-kira. Jadi semua ilmu membaca karakter manusia betul. dari apapun diakses akan ketemu jawaban yang betul kalau menggunakan skema CV. Jadi skema CV ini sebetulnya bukan yang lebih powerful itu bukan alat tesnya sebetulnya, konsepnya yang bagus. Ya, jadi lebih kurang begitu. Iya. Nah, kaitan tadi dengan hubungan suami istri. Saya izin minum dulu ya. Iya. Oke. Bentar ya, suami istri. Oke. Kaitan dengan hubungannya ketidakakuran atau keharmonisan suami istri. Bagaimana Stephen bisa menjelaskannya? Hubungan lima dikaitkan dengan segi 5 itu Ayah. Ya, sebetulnya itu kita bicara umum dulu tentang hubungan segi 5. Kalau langsung kepada pasangan suami istri terlalu advance. Ya, kalau nggak tahu basicnya dulu. Jadi sebetulnya ketika kita menjelaskan tentang 5 jenis kecerdasan itu bisa dipersonifikasi dengan unsur supaya logiknya, supaya mantiknya dapat. Ya, sensing itu adalah seperti orang yang terbuat dari tanah. Sensing. Thinking itu seperti orang yang terbuat dari logam. Insting itu seperti orang yang terbuat dari air, ngalir. Intuiting seperti orang yang terbuat dari kayu. Creativity ini kayu. Nah, feeling dari api. Nah, ketika dipersonifikasi di dalam unsur ini, maka jelas ya. Kenapa sensing yang tanah tadi mendukung thinking yang logam? Karena logam ini itu adalah tanah yang dibakar berulang-ulang, diolah berulang-ulang, jadilah tanah pilihan, yang namanya logam. Kenapa logam ini mendukung insting? Karena ini kalau di kami begini rumusnya. Ini mendukung ini mendukung ini mendukung ini mendukung ini mendukung ini. Thinking, kenapa dia mendukung insting? Karena thinking ini logam, air ini mengalir kemana-mana. Jadi mesti ada paralonnya. Mesti ada pipanya yang menyalurkan. Karena itulah logam ini menjadi pendukung yang baik bagi orang insting. Jadi Ustadz Fatih kalau ingin berkembang, itu manajemen keduanya itu harus dipimpin oleh orang thinking. Karena orang thinking itu menjadi resources bagi orang insting. Air menjadi sumber kehidupan bagi kayu. Intuiting. Orang intuiting ini kalau ketemu orang insting, dia seperti mendapatkan banyak inputan. Karena kayu nggak bisa besar kalau nggak ada air. Nggak ada air, nggak besar. Nah, kayu itu menjadi bahan bakarnya api. Makanya orang feeling akan lebih bagus kalau misalnya dia di backup oleh orang intuiting. Kayak kami ya, saya di Kubik dan Mas Jamil juga. Saya dan Mas Jamil orang feeling. Indrawan Nugroho orang intuiting. Jadi ketika kami memang bertiga ini bekerja sama, kelihatan sekali bagaimana kami berdua ini dibesarkan oleh indera. Gampangnya begitu. Dia sebagai orang intuiting ya. Maka perumusan tentang Kubik tuh mau dibikin kemana, trainingnya mau seperti apa, modulnya. Ini indera orang intuiting yang luar biasa merumuskan itu. Nah, api itu diperlukan oleh tanah. Tanah nggak akan ada harganya kalau dia tidak dibakar. Menjadi tanah liat, menjadi macam-macam. Nah, itu namanya mendukung, hubungan mendukung. Nah, tapi juga ada hubungan menaklukkan. Kalau lompat satu. Sensing menaklukkan insting. Sensing menaklukkan. Oh iya. Lompat satu nih. Karena lompat, ya. Karena tanah menaklukkan air. Air menaklukkan api. Air menaklukkan api. Jadi jawaban rumah tangganya kejawab ya. Ya. Takluk dia. Mau sepinter apapun juga takluk dia. Iya. IP boleh 2,7. Iya. Ini 3,98. Aduh, Ayah. Takluk ya. Ayah boleh curhat. Oke, lanjut ya. Lompat, lanjut dulu ya. Lompat satu. Orang feeling menaklukkan orang thinking. Orang thinking menaklukkan orang kreatif, orang intuiting. Pengertian untuk menaklukkan tuh begini, tidak perlu ada interaksi sebetulnya. Jadi dulu ketika Ustaz Fatih ketemu dengan Umi, ya hanya baru kenalan pertama kali saja, langsung ada rasa hormat dari Umi kepada Ustaz Fatih. Bahkan langsung nerima lamaran saya. Jadi bukan cuma hormat, benar. Ya, itu
disebutnya auranya atau tongkrongannya itu memang sudah begitu. Nah itulah yang oleh Allah udah diatur. Jadi ini bukan ilmu ramalan ini. Bukan, ini algoritma. Ini Algoritma. algoritma semuanya. Ya. Nah, Jadi dari situ bisa kita membangun yang namanya berbagai field, multi angle field. Ya tentang parenting, yang tentang pasangan suami istri, couple. Tentang bisnis, termasuk tentang politik. Kita bisa menganalisa politik berdasarkan hubungan segini. Ya. Bisa ya? Bisa, insya Allah. Ayah kalau kayak kami tadi ya, insting itu naklukin feeling. Tapi kalau posisinya suami yang ditaklukkan oleh istri, apakah itu juga bisa jadi salah satu sumber berantem di rumah gitu ayah? Karena istrinya yang naklukin suaminya gitu ayah kalau berdasarkan MK. Saya kontraskan supaya mudah ya pertanyaan Umi tadi. Saya dengan istri saya kebalik. Saya feeling, istri saya insting. Gimana itu ayah? Takut istri bukan? Iya. Saya bucin banget sama istri saya. Saya bucin banget, ya. Dan itu yang membuat terang-terang Pak. Itu yang membuat dalam tanda petik nasibnya Ustaz Fatih dengan saya berbeda. Cinta Al-Quran ini, cinta Quran ini menjadi terkapitalisasi lebih banyak, lebih bagus, banyak orang percaya. Itu karena suami menaklukkan istri. Saya suami ditaklukkan istri. Jadi proses kapitalisasi itu lebih susah. Oh gitu. Iya. Karena istri yang justru yang akan melemahkan saya dalam hal ini. Jadi saya keburu capek hati untuk sampai. Iya. Tapi ini kita bahas sebagai keilmuan yang memang itu sekali lagi ada algoritmanya gitu. Yang ini sunatullah sebetulnya. Nah, kalau nemu yang kayak gitu ayah, bagaimana kemudian agar suami tetap dalam posisi sebagai qawwam dan istri bisa menundukkan egonya ayah? Ya, itu jawaban normatifnya suami mesti naik makom. Naik level dia ya? Naik level. Naik level yang paling mudah itu adalah yang biasa ngasuh anak yatim 1 jadi 40 misalnya. Spiritualnya. Ya, naik makom yang bisa saya jelaskan di depan forum itu. Kalau di belakang forum nanti kita bicara. Siap ayah. Abi mau belajar lagi. Jadi, pertanyaannya orang awam kan nggak mungkin mau jatuh cinta ngeliat kamu. Aku insting loh, kamu feeling kan, biar jadian kita nggak gitu atau gimana tuh? Supaya kita masa depannya bagus berumah tangga. Ya otomatis kan gini, tetap bagaimanapun juga kan kita udah punya alat tes. Ya. Makanya sebelum dita'arufkan, tes dulu. Ya gampangnya gitu. Kalau nggak mau tes, ya artinya harus menguasai ilmu Stephen lebih baik. Sehingga bisa mengenal orang dengan membaca wajahnya. Bisa mengenal orang dengan membaca tipologi badannya. Karena dari situ kita bisa menjudgment, oh ini orang ini kira-kira karakternya ini. Cuma yang ini sepinter-pinternya akurasinya 60%. Kalau sudah fingerprint itu kan akurasinya sampai 95%. Nah ayah, usia berapa dia udah mulai bisa di Stephen? Dan ada nggak akhir masanya gitu? Stephennya tuh bisa akurat gitu ayah? Mau sampai kapanpun Stephen tidak akan berubah. Jadi bayi baru lahir pun sebetulnya udah bisa di Stephen kalau sudah keluar ininya guratan jarinya. Nah, bagaimana biasanya umur 2 tahun 3 tahun sudah keluar itu sudah bisa dites. Ayah mohon maaf, bagaimana yang cacat, yang tidak punya sidik jari? Sebetulnya fingerprint ini, mohon maaf ya, bisa didekati dari fingerprint apapun saja, termasuk fingerprint kaki. Sama polanya kaki. Cuma menggunakan aplikasi yang berbeda, rumusnya beda. Ya. Ada fingerprint yang lain yang saya kira mungkin kurang etis juga saya sebutkan di sini. Tapi di dalam tubuh kita ini banyak fingerprint. Tidak hanya di tangan. Ya, bisa di kaki. Tapi kalau mau kaki harus nunggu sampai membuat aplikasi fingerprint kaki. Ya, biasanya kalau kami sekarang ini kalau sudah orang tidak punya tangan, harus menggunakan judgment expertise. Pertemukan orang itu dengan orang yang sudah sangat kenal Stephen, di judgment aja. Dari cara bicaranya, cara mengambil keputusannya.
dari tipologinya, dari suaranya dan segala macam gitu. Nah, itu ada orang yang sudah sampai pada level expert. Tapi se-expert-expertnya kalau judgment expertise hanya 60% akurasinya. Begitu. Dia nggak pakai itu. Nggak secara dalam bisnis bisa juga dikaitkan dengan contoh di manajemen. Sangat bisa. Bisnis yang secara umum aja. Orang sensing ini memang bagusnya bisnis sepurta tanah, aset-aset yang tidak bergerak. Orang thinking itu bagusnya di properti. Karena dia menggunakan sistem atau teknologi atau pabrikasi. Ya, orang insting itu bagusnya adalah di NGO. Seperti Cinta Quran begini ya. Berarti udah on the track. Udah on the track, ya. Tapi begitu kemudian Cinta Quran ini dikomersialkan, sudah bukan Ustadz Fatih Karim nanti yang harus nanganin. Harus orang sensing. Buat lagi yang lain. Nah, karena orang insting ini bagusnya adalah NGO, non-profit. Harus non-profit berorientasi kepada orientasi sosial. Ya. Kalau orang intuiting ini yang disebut dengan bisnis kreatif. Jadi dia memang harus dimasukkan di industri-industri kreatif. Ya. Orang feeling ini yang berkaitan dengan orang. Jadi guru, jadi diplomat, jadi politisi, jadi trainer. Ngajar, iya. Umi pengen jadi politisi. Coba bisa. Kan feeling. Lebih cocok. Feeling itu politisi. Itu mengapa saya bilang di buku saya beberapa tahun yang lalu, saya sudah sampaikan. Sandiaga Uno nih suatu saat, waktu itu sama sekali tidak ada bau-bau politiknya. Tapi saya udah tulis di buku. Suatu saat Sandiaga Uno pasti akan jadi politisi. Jadi ketika ini saya bukan meramal karena dia orang feeling. Suatu saat akan tertarik menjadi politisi dan orang feeling dan benar alhamdulillah. Ya, setelah sekian tahun. Nah, pola ini berlaku pada setiap MK dengan dengan kecenderungan yang sama. Nah, ini yang saya sebut dengan sunatullah atau algoritmanya itu udah kita temukan sistematikanya. Nah, Ayah terkait dengan PG tadi. Kan kita tadi baru ngobrol yang 5 MK ya, Ayah. Nah, terus ini dengan PG ini apa lagi Ayah yang bisa kita gali? Introvert, extrovert ini apa sih sebetulnya? PG itu sebetulnya begini. Kalau kita lihat kepada Stephen ini bukan hanya murni ilmu psikologi. Jadi dia adalah gabungan juga dengan ilmu biologi. Sehingga kita mesti tahu tentang belajar tentang otak. Jadi orang yang sensing introvert dengan sensing extrovert itu kalau baca bicara tentang biologinya otak, itu di dalam otak itu ada 2 lapisan. Yang di bagian dalam tuh berwarna putih, di bagian luar tuh berwarna kelabu di dalam otak itu. Ketika simpul sarafnya dia itu berada di yang warna putih, akan jadi PG-nya introvert. Ketika dia berada di bagian luar, PG-nya menjadi extrovert. Sehingga akibatnya begini, kalau yang introvert itu adalah rujukan pribadinya yang lebih kuat. Kalau ekstrovert, rujukan luar yang lebih kuat yang dia terima. Begitu lebih kurang. Makanya feeling introvert dengan feeling extrovert secara PG jadinya berbeda. Feeling introvert itu kekuatannya adalah leadership karena dia dari dalam. Kalau feeling extrovert itu kekuatannya adalah sosial karena dia dari luar. Jadi Umi kan feeling extrovert kayak saya kan. Jadi mingle, bertemu dengan orang, nyambung itu lebih cepat. Dibandingkan orang feeling introvert. Feeling introvert karena dia dari dalam, dia memang memerlukan karena bicara harga diri, bicara rujukan hidup, pengalaman, semuanya datang dari dalam dia gitu. Sensing juga begitu. Sama, semuanya begitu kecuali insting. Insting nggak ada IE. Insting tidak ada introvert dan extrovert karena memang tadi belahan otaknya itu memanjang dan itu bagian dari belahan otak yang tidak ada putih dan kelabunya. Ya. Sehingga tidak ada introvert dan extrovertnya. Maka yang seharusnya dari 5 MK ini menjadi 10, akhirnya menjadi cuma 9. Karena bagi orang insting, itulah jenis kecerdasannya, itulah juga PG-nya. Tidak ada introvert dan extrovertnya. Masya Allah. Ya.